Jumpa lagi dengan saya Yohan Lumoindong pada acara yang khusus ya buat kalian semua, namanya Fun Talk ya. For you netizen talk ya. Saya ditanya ini sama semua di sini pada kumpul. Mereka mau bikin katanya untuk senggang bisa ditonton, untuk santuy bisa ditonton ya. Katanya biasanya nih Pak Yohan Lumoindong kan di atas panggung, sekarang mau ketemunya di seperti ini saja ya. Boleh aja ya, ketemu tiap hari juga boleh kan, hanya siapa yang bayar itu kan, siapa yang mau bayar makanannya. Tapi kalau sedikit saya yang bayar lah ya. Jadi kalau udah satu kampung, satu Jakarta, wah ribet itu, mendingan bayar masing-masing. Oke, nikmati ya Fun Talk untuk Anda. Tema hari ini Fun Talk adalah pacaran ya, pacaran katanya. Saya nggak pernah tabu untuk ngomong soal pacaran, cuma karena pacaran itu udah lama, udah puluhan tahun, jadi saya nanti inget-inget dulu ya. Dan yang nanyai saya juga, waduh ini yang pacarannya juga nggak hebat sebetulnya ya. Tidak pernah gonta-ganti ya, bagus juga ya. Rupanya mengikuti gaya Kristus ya, dan memang ya ditakdirkan untuk pacaran itu gak banyak ya. Yuk kita nikmati ya. Pertanyaan pertama buat Papa. Pertama kali ketemu Mama di mana sih? Di gereja lah. Mau di mana lagi ya kan? Nggak mungkin di bar, nggak mungkin di jalanan. Banyak orang di jalan, di gereja. Jadi memang Tuhan baik di gereja. Di gereja. Apalagi Pas Mama lagi ngapain tuh di gereja? ya mama lagi duduk terus undang nyanyi, karena waktu itu kan mau bikin vokal grup zaman dulu. Kalau sekarang kan ngeband gitu ya. Ya sekarang zaman dulu sih masih vokal grup ya. Peralatannya juga cuma gitar, bukannya nggak canggih, modal kurang gitu. Terus kesan pertama lihat Mama kayak gimana sih? Kesannya biasa aja sih, nggak ada langsung tertarik ya, terus mau pacarin dia, enggak sih. Anda juga pasti begitu kali, kesan pertama gitu. Ada juga yang langsung kesan pertama jatuh cinta, ini biasa aja gitu ya. Jadi alasan pertama bisa naksir sama Mama awalnya apa? Ya setelah beberapa kali ketemu ya, nah justru yang membuat aku nih katakanlah jatuh cinta gitu. Belum cocok disebut jatuh cinta. Naksir makanya. Naksir juga belum cocok. Iya, jadi apa namanya? Ya namanya masih muda dulu, suka-sukaan. Umur berapa waktu itu ya? Umur 20 ya. 19 20 gitu. Jadi lihatnya justru banyak orang mungkin suka pada saat pandangan pertama. Kita enggak, saya enggak. Telling the truth ya, bukan itu. Tapi justru setelah semakin suka ketemu, tahu nggak yang saya suka? Yang saya suka tuh justru apa ya? Kekerasan itunya tuh, tegas gitu. Terus apa namanya tuh? Judas maksudnya. Judas gitu ya. Itu. Jadi kalau Anda ketemu dengan perempuan Judas itu sebetulnya challenging, justru taklukan itu ya. Judas itu dari kata Everest gitu ya, Mount Everest, jadi taklukan itu. Saya pikir gini, waduh kenapa gue diginiin gitu ya, Judas ya kita dobrak itu, nggak usah pakai apa-apa, pakai darah Yesus aja, ya kan? Namanya juga ketemunya di gereja. PDKT-nya itu berapa lama sebelum pacaran? Oh nggak usah lama-lama PDKT, udah deket. Kan di vokal grup ada alasan kuat. Wow. Jadi buat Anda yang lagi pacaran ya, miliki alasan kuat untuk tetap deket ya. Jadi saya atau aku nih biasa ketemu. Jadi PDKT-nya di situ, ya kan? Pertama kali jalan berdua kemana? Berdua ya? Ya, langsung. Apa namanya, waktu jadian nih ya, jadiannya saya ingat tuh hari Jumat. Wow. Nih aduh, makanya itu
rada lupa kali dia, ya, rada lupa karena sudah biasa masak dan ini persoalan hidup, jadi membuat agak lupa. Tapi saya ingat tuh hari Jumat, karena dia bilang gini, minta jawaban terus dia bilang Sabtu aja, besok aja Sabtu. Jalan berduanya kemana? Langsung kita ke makan, naik mobil mewah, Bajaj. Bajaj, keren ya, keren. Nggak usah malu ya orang yang naik Bajaj, nggak usah malu. Langsung. Kalau nembak kan nggak usah tembak ke kiri ke kanan dulu, ngabisin pistol, ya kan? Udah tembak aja. Bagi juga yang sedang pacaran, pastikan bahwa ternyata ini cocok gitu ya. Jadi udah ngomong aja ya. Nggak usah ngomong, udah langsung diterima tuh. Wih, gila. Itu lamarannya tuh gila, luar biasa tuh. Terus ingat dia nembaknya di mana? Di depan rumah. Oh, depan. Wow. Rumah mana? Ya di Menteng. Rumah Menteng. Iya. Jauh. Di Cemara tuh 2325. Cara nembaknya gimana tuh? Ya, kita kan laki-laki kan. Laki-laki langsung begitu anter habis pulang gereja masuk, begitu dia mau masuk di pintu ya kan, terus kita bilang oke, bye. Ya udah, masa bye aja ya kan? Bye apa nih, bye beli apa gitu, bye, jangan cuman bye gitu, we got nothing. Jadi saya bilang yuk kamu seneng sama saya gitu, langsung jangan apa ya gini ya, karena keadaan aduh lama, Tuhan udah siap kita yang bikin lama, ya kan. Apalagi kita nih tahu kita bukan siapa-siapa, ya kan, langsung tembak, kamu seneng gak sama saya? Nah buktinya dia udah mau jalan sama saya, ya maksudnya diantar pulang. Jadi Tuhan kasih kesempatan, jadi pokoknya selalu bisa memanfaatkan kesempatan pertama. Jawabannya besok Sabtu, langkahnya Ya nggak mau dong, rugi. Aduh, kalau ada orang mau bilang gini mau bayar kontan sekarang, kenapa bilang mau Sabtu aja? Ya dong, kita harus bilang cash and carry. Kenapa dulu ongkos minim? Jadi kalau besok lagi Sabtu, kita udah maju di situ. Jangan mundur. Terus resikonya nggak diterima, biasa itu, ya dong. Nggak diterima kan biasa, tapi kalau diterima berarti berkat kan gitu. Jadi nothing tulus dalam hidup, nothing tulus, ya kan? setuju nggak sih sama ungkapan cinta datang tanpa biasa? Nggak setuju juga. Maksudnya gini, memang ada salah satu pepatah untuk cinta gitu ya, pada pandangan pertama, kedua karena sering ketemu gitu ya. Ketiga ini yang bahaya juga karena kesian, boleh tuh. Itu yang lagi sering tuh. Nah, tapi ada yang hebat ya, cinta yang tulus gitu, yang memang Tuhan takdirkan. Nah, pilihlah yang keempat. Jadi kalau Anda tadi bilang ya, karena sering, enggak juga ya. Ya, ada terbiasa di hal itu, tapi itu hanya berapa persen ya. Saya tahu yang berikut yang besar adalah titipan Tuhan. Pacaran karena kasihan. Jadi menurut Papa gimana tuh? Benar apa salah? Kalau salah kenapa? Ada banyak pacaran, ada juga karena dijodohkan gitu, nggak enak orang tua. Itu kan ujungnya bisa kesian. Tapi biasa yang kesian itu memang nanti ada dua hal. Yang pertama akhirnya mempertahankan karena nggak enak sama orang tua, terus udah punya anak gitu ya. Tapi akhirnya cintanya itu saya nggak bilang semu, tapi prosesnya akan lama. Dan itu akan membuat kelangsungan kehidupan rumah tangga yang harus sebetulnya dimulai dari dini itu menjadi lebih lama ya. Nanti ke umur 60 baru sadar gitu ya, bahwa aduh udah 40 tahun kita menikah ya, baru gue tahu bahwa sesungguhnya kenapa nggak dari dulu gue menyatakan bukan karena kesian tetapi karena memang Tuhan berikan itu kan. Proses 40 tahunnya itu jadi capek ya kan. Mendingan pastikan. Banyak yang nanya nih, Papa tuh pacaran berapa tahun sih sama Mama? Nggak lama kok. Berapa? Jangan lama-lama, kita pacarnya lama-lama sudah 8 tahun. 8 tahun. Luar biasa.
Tanya dong kenapa sampai 8 tahun? Hah? Takut kawin. Alasannya takut kawin? Ya kita kan dulu bukan siapa-siapa. Oke. Pekerjaan dulu belum dapet, ya kan? Oh iya. Terus orang biasa aja. Untuk ongkos bajai aja juga kita kurlep terus. Kurang lebih gitu. Kurlep ya. Kan kurangnya di depan, jadi kurlep bukan lepkur. Kalau lepkur itu lebih kurang. Ini kurlep gitu. Nah, betul. Dengar dari mana itu? Saksi ya. Nah, itu. Karena kan dulu nggak canggih seperti sekarang. Jadi ya telepon umum. Saya nggak punya telepon, maksudnya di rumah. Nah, betapa, ya kan? Jiwa miskinku meronta, ya kan? Tapi kita nggak usah malu dengan miskin kita. Justru waktu saya miskin, susah, saya nggak celah-celah orang. Saya nggak pernah ngomongin orang. Saya nggak pernah, ini maaf nih bukan saya sombong ya. Ya terima aja ya. Maksud saya gini, saya sudah diajar kalau miskin, jangan bikin malu gitu. Jangan pernah minta gitu ya. Terus sadar diri gitu, harus rendah hati. Itu opa saya ajar itu. Jadi saya sih nggak malu dengan miskin saya, cuman saya tahu diri. Nah akhirnya karena malam itu saya sudah oke, pulang saya telepon dia lagi. Keren ya? Keren. Itu ngantrinya sama siapa aja? Wah itu dengan assistant dari house, pembantu rumah tangga. Ragain dong kalau dia ngomong. Aduh. Ojone kene padha guna kabeh. Ini lho Mas, ojone kene padha guna apa? Lho ojone ngaben aku guna apa ojone gitu. Jadi saya ketok kan itu kan ada kaca tuh. Mbak gantian. Bentar dulu Mas. Iya Mas kan baru. Saya tuh udah 1,5 jam. Loh 1,5 jam harusnya kita duluan. Jadi kenapa dia bisa bertahan bukan karena duitnya banyak. Jadi itu koin dibolongin, masukin benang, diikat, dimasukin, ngegantung. Itu, iya. Jadi kalau umpama kata sekarang Telkom tahu, itu sebenarnya pembantu rumah tangga tuh banyak terlibat gitu ya. Kenapa? Akhirnya saya juga pakai dia punya. Dia bilang, Mas udah nggak usah pakai koin, pakai saya punya, pegang aja gitu. Jadi harus pelan-pelan tek gitu, dilepas lagi, baru pencet Tapi nomor. jalan Tuhan juga ya. Itu ada kuasa yang lain. Rasa dan menyadari kalau she is the one that you are going to marry. My mom, your grandma. Dia yang bilang, udah nggak usah lama-lama. Buat apa lagi? Apa bilang, takut nggak bisa kasih makan. Mau makan sama apa? Ke tetangga malu dong kita titip istri. Tolong ya, Mas, tolong ya Mas, istri saya kasih makan. Enggak. Jadi saya malunya sama istri gitu. Nanti kalau punya 2 anak, kita bukan seorang papa yang bertanggung jawab. Nah, karena papa tahu bahwa oma tuh orang yang luar biasa, beriman. Dia bilang, nikah aja. Nanti berkatnya 2. Jadi kalau kau dengan istri, berkatnya 2. Kau dan istri. Bukan berkat papa dipotong sama dia. Kalau memang itu dari Tuhan, nggak usah tahu, jalan aja. Dan yang kedua, kalau kita punya anak, oma bilang berkat 3. Nanti kalau anaknya jadi 4, berkatnya 4. Anaknya jadi 2, jadi 4. Gitu, ya, nggak usah takut. Pernah putus nyambung nggak sih hubungan? Oh, nggak pernah. Wow. Bahkan di antara kita nih, I'm telling you the truth, ada Tuhan. Kita nggak pernah yang namanya ada pihak ketiga. Wow. Pihaknya 2 aja. Pihak pertama dan kedua bikin perjanjian gitu. Ya. Yang nggak usah ada pihak ketiga terus jadi makelar aja nggak ada. Jadi duitnya safe, nggak usah kasih makelar gitu kan. Pacaran ada makelar, saya nggak, langsung berdua. Tek. Ya mungkin karena mama juga orangnya kan jujur. Maksudnya dia kalau udah satu aja. Papa juga begitu, nggak mau untuk kiri kanan, karena ini persoalan hidup masalah. Dan yang paling penting menurut papa tuh, menurut saya Tuhan jaga itu anugerah. Jadi kalau jodoh dari Tuhan nggak ada cerita putus nyambung, kan dari Tuhan ya.
Karena kalau udah putus, kuasa yang lain ngikut entar 2 bulan lah, 6 bulan ya, syukur-syukur ada yang putus nyambung tetap jadian ya. Tapi kalau bisa jangan kelamaan, karena nanti di tengahnya ada kuasa kegelapan. Ribut yang paling ekstrim tuh yang kayak gimana sih? Oh, banyak sih ya. Mungkin ada beberapa baju yang udah pada hancur ya. Karena kita berhadapan dengan ya kan penguasa dapur nanti kan gitu. Jadi bagi dia dapur kan panas gitu. Sedangkan kita kan biasanya kalau sendiri keluar terus kalau suami. Tapi intinya kalau sudah ribut, saya tuh bawaannya udah mau pulang gitu. Saya nggak mau lama-lama sampai hari ini. Saya nggak mau lama-lama ribut. Sedangkan istri saya, ayo kita selesaiin. Saya bilang nggak usah. Ya udah selesai, udah gue pulang aja. Karena kalau udah malam saya takut ada setan lagi tuh, ya pasti. Gitu. Jadi ya baju hancur lah, apa namanya kancing. Kalau ada 6 ya 6-6-nya hancur. Terus robek-robek. Ditarik. Hah? Ribut terbesarnya itu Kadang-kadang mau pulang gitu, dia bilang nanti dulu, karena dia tahu papa pulang pasti mau ketemu teman-teman. Teman-teman itu bisa begadang gitu, bukan karena ada pihak ketiga, enggak ada. Dia selalu tahu bahwa udah pulang. Kadang-kadang baru jam 9 udah mau pulang, dan dia bilang nanti dulu ngobrol. Terus ada perkara-perkara yang kadang-kadang ditanyain, saya suka males kalau ditanyain sampai yang lama detail. Bagi ya biasa laki-laki ya udah gitu, yang yang kecil-kecil udah nggak usah sampai detail, pokoknya general aja udah. Sedangkan wanita ya kita juga harus sadari juga bahwa mereka juga perlu yang detail. Kalau laki kan gitu, nggak mau yang spesifik, udah nggak usah di ngomongin, itu aja biasa ributnya di situ. Ya minta maaf aja, enak. Tahu diri kita salah udah, ya sorry ya gitu. Terus biasa deh, gitu udah. Peluk aja yang kencang, udah nggak kemana-mana. Dia nangis, udah diamin aja dulu, biar tangisan itu membasahi sungai Ciliwung, gitu. Basah baru, ya kan? Jangan terus di stop. Namanya wanita kan biasa untuk mengeluarkan air mata, ya kan? Pergaulannya dengan Tuhan dangkal. Nah, menurut saya ya, Anda boleh punya opini lain. Ini bagi saya orang yang sudah dalam Tuhan nih ya. Saya nggak bilang bahwa dari dulu saya udah di dalam Tuhan, tapi ajaran orang tua yang membuat saya akhirnya menjadi pribadi yang udahlah, persoalan nggak usah dibesar-besarkan. Jadi udah selesai. Kita nggak pernah lama-lama ribut ya. Untuk orangnya dari situ. berapa Ya. lama? Tanya aja sama dia berapa lama. Berapa lama? 1 jam. 1 jam saja. Ya, jadi kalau Anda ke gereja 2 jam sebenarnya nggak usah itu ya, nggak usah marah-marah. Untuk Tuhan kok ya. Kalau untuk ribut 1 jam aja kita udah nggak betah ya. Ya putuskan mata rantai itu supaya nanti ke depannya rumah tangga itu tidak mengalami vakum gitu. Vakum dalam arti kebenaran cinta itu yang sebetulnya harus dinikmati dari awal. Dari pacaran aja cinta itu udah bisa dinikmati. Begitu masuk dalam pernikahan, cinta itu jadi makin kuat, dia menggigit ya. Dia bisa isep darahnya gitu ya. Gitu, menggigitnya. Jadi akhirnya pakem gitu ya. Tapi kalau karena kasihan, akhirnya terjadi banyak perselingkuhan. Bukan berarti juga bahwa kalau orang yang dari awalnya udah pakem gitu ya, udah menggigit terus tidak terjadi perselingkuhan. Saya nggak ngomong itu. Cuman kondisi seperti itu akan membuat mereka jadi menjaga jarak, jaga gengsi, jarak. Akhirnya hidup dalam kemunafikan. Ya gue kawin sama lo cuma karena gue kesian. Dan dijodohin orang tua gitu. Lo keluarga kaya, gue keluarga biasa-biasa. Akhirnya kita bisa melihat di situ cinta yang kasihan. Ya.
bukannya cinta itu berubah, tapi kita yang patut dikasihani. Sebetulnya harta itu bisa dicari kok, ya. Ya kalau engkau mengasihi, bukan jangan mengasihi hartanya dong, ya. Boleh dilihat hartanya sebagai rekomendasi, tapi kita bukan menikah dengan hartanya. Kita menikah dengan orang yang memiliki harta itu. Beda loh. Jadi kita bukan nikahi hartanya, tapi menikahi orang yang punya harta itu. Beda, sangat berbeda. Kalau kita menikahi hartanya, kita ngeliat orangnya. Tapi kalau kita menikahi orangnya, ya kadang-kadang hartanya habis juga nggak pusing gitu. Karena kita menikahi orang. Tanya Tuhan. Biasanya Tuhan kasih tanda. Satu, tanya Tuhan. Yang kedua, dia pasti kasih tanda, ya. Dan yang ketiga, biasanya pacar yang atau nanti calon istri atau suami yang dari Tuhan akan membawa kita dekat dengan Tuhan. Itu 3 hal yang penting, ya. Kalau dia dalam pacaran aja membuat kita jauh dari Tuhan, terus kita bilang kita mau tobatin, lama, capek. Oh, kita harus berkorban, ya silakan aja. Jadi nggak menentu. Anda lihat buku di sorga itu jodohmu. Lihat lagi dong, go back to the Bible, ya kan? Pertama dari Tuhan, ya, tanya Tuhan, terus nggak mungkin dia nggak jawab, ya kan? Pasti ada jawaban dari Tuhan. Dan yang ketiga, itu yang penting, bahwa membawa kita dekat dengan Tuhan, ya. Kita boleh ribut, tapi ribut kita nggak ribut tsunami, gempa bumi, nggak pernah. Ribut anak muda biasa. Dan waktu saya dirobekin juga biasa aja juga saya terimanya, karena ada baju yang lain gitu ya. Jadi saya kalau pacaran suka pakai baju jangan yang terlalu bagus. Nanti saya takut dirobekin. Tapi saya lihat enggak, ya, kita enggak seperti itu, ya. Jadi tanya Tuhan, Tuhan jawab, dan yang ketiga membawa pacarmu itu harus membawa engkau dekat dengan Tuhan. Lebih dari itu tolak. Tips yang pertama, ojo ke susu. Itu bahasa Jerman campur dengan Ukraina, ya. Artinya jangan buru-buru. Nikmati dulu masa mudamu, ya. Kenapa saya katakan begitu? Supaya nanti jangan MBA gitu ya, married by accident. Itu juga nanti jadi kesian, ya, jadi nggak enak hati, ya. Anaknya juga jadi seperti ya anak yang ya lahir begitu aja gitu, ya. Lah anak yang kadang-kadang belum waktunya gitu. Jadi ojo ke susu, pelan. Penjajakan penting, tapi juga jangan menjadikan diri Anda piala bergilir, maaf. Entah itu pria atau wanita. Akhirnya nama kita buruk. Orang-orang dulu pacar ini, ini pacar ini. Jadi kan notorious, terkenal karena keburukan. Jadi ojo ke susu, jangan buru-buru. Terus yang kedua, pacaran zaman sekarang kalau menurut saya ya jangan terlalu lama. Ya buat apa lagi, kan zaman sudah maju modern. Zaman dulu 8 tahun seperti saya kan rasanya aduh ngapain kata mama saya lama-lama gitu ya. Kalau memang sudah tahu, udah tanya Tuhan, Tuhan jawab, dan ketemunya juga di tempat yang baik, keluarga juga sudah oke, ngapain nunggu 8 tahun? Sudah, putuskan. Tapi ojo ke susu tadi yang pertama, ya. Lihat dulu tabiat, karakter. Kenapa? Karena aku akan masuk dalam perjalanan hidup sampai mati. Sampai mati. Ya puji Tuhan ya. Di usia yang hampir 60, keluarga saya dalam keadaan dilindungi Tuhan. Pernikahan juga Tuhan tolong. Walaupun ada pernik-pernik, tapi Tuhan tolong. Kata penutup dari saya, dalam masa pacaran, Anda harus memperhatikan 4 ta. Yang pertama, apakah calon suami atau istrimu itu sudah takut akan Tuhan? Itu dasar, ya. Yang kedua, apakah calon suami dan istrimu, pacarmu itu tanggung jawab? Jadi orang-orang yang bertanggung jawab. Kelihatan tuh dalam pacaran kelihatan.
Kalau tidak memenuhi syarat itu, lebih baik menurut hemat saya sudah berhenti aja. Ya, jangan dipaksa. Nanti akhirnya banyak permasalahan. Dan yang ketiga, apakah suami atau calon istrimu itu sudah cukup tampan? Artinya kau puas nggak sama dia? Ya, kan tampan itu bukan berarti harus wajah sempurna, enggak. Tampan itu berarti secara keseluruhan Anda puas dengan tampilan dia. Ada yang pendek tapi kita suka, ada yang tinggi dan kita suka, ada yang putih, ada yang hitam. Ya, sudah cukup tampan kah? Ya sudah cukup puaskah Anda dengan dia? Dan yang keempat, ya ini bicara tentang tajir, ya, 4H. Tajir ini artinya dia punya pekerjaan, ya. Tajir kan bukan berarti harus melintir gitu ya. Dia punya cukup penghasilan gitu loh ya. Buat wanita-wanita dan juga buat pria. Kalau melihat ada calon suamimu, lihat juga udah punya pekerjaan belum, kan gitu ya. Terus kalau punya pekerjaan seperti apa? Walaupun Anda tidak menikah dengan pekerjaannya, tapi cukup ya, cukup untuk membiayai engkau, anak-anak ke depannya. Karena kita harus manage itu perkawinan dengan baik dan dimulai dari masa pacaran. Ya, saya ambil istilah tajir gitu, artinya dia keuangannya sehat, ya, penghasilannya sehat. Ini akan terjadi banyak keributan juga kalau dia belum bekerja, tidak bekerja, terus langsung married, ya. Jadi akhirnya cuma nafsu aja, terburu-buru tadi saya bilang, ya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa like, komen, ya, subscribe dan share. Ya, oke, bye. Kasih dari saya buat Anda. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi dalam Fun Talk berikutnya. Bye bye.